By the way, ini Baswe, kita lagi mau diskusi Kak. Semua yang bagi yang lagi datang di sini, kita mau apa nih Kak ya? Mau belajar-belajar buat konten. Jadi selaku kalau bisa disebut konten kreator, ya kita lagi mau menjajah, mau mulai kan Put ya? Baru mau mulai. Baru kan Put? Putri, Baru. kalau Putri sekarang lokasinya di mana sih? Lagi di Bandung sekarang dari 2016 sampai 2020 konsisten di Bandung terus. Oh iya. Konsisten di Bandung terus, nggak mau balik? Baliknya kemarin kan waktu tanggal bulan 1 kan kemarin. Kok aja sombong nggak kebalik. Ih, kau balik pun nggak kabar-kabar. Tapi kan yang bagi yang mau nonton, ini sebenarnya Putri ini kawan lama, sahabat lama yang udah lama nggak ketemu ya, Put. Jadi kita tuh punya satu kegiatan yang sama dari SMA malah. Jadi kita tuh punya. Kita ketemu di mana ya, Put? Ayo, Put. Ketemunya dari teater atau pas dulu sih? Awalnya di Paskib dulu lah. Teater ya? Teater dulu. Paskib kan dan ya pasukan elit. Teater dulu. Tapi di teater belum deket soalnya. Akhirnya deketnya karena di Paskib. Ya, soal sombong banget. Kelasmu di ujung, kelasku di ujung sana, kau di ujung sini. Oh iya jelas. Apa kelas favorit? Oh iya jelas. Iyalah, nggak apa-apa. Kalian kelas favorit, tapi yang jelas kelas favorit belum menentukan kita bisa berhasil atau nggak ya, Put? Gitu ya? Iya kan, Put? Iya. Jadi ya, kita pun mau bahas-bahas, Put. Sejauh ini aku lihat dirimu udah punya konten di YouTube. Dirimu juga udah punya konten di Instagram. Fokusnya kemana, Put? Dan kerjanya lagi ngapain sih, Put? Kegiatanmu, Put? Kalau sehari-harinya fokus kerja kan, Senin sampai Jumat. Cuman Sabtu Minggu kan karena lagi pandemi ini biasanya aku pelayanan di gereja. Cuman sekarang lagi online, terus dijadwal gitu kan yang lainnya gereja. Jadi aku mikir kayak daripada diem-diem aja gitu di rumah, aku mikir kenapa nggak buat karya gitu. Terus aku karena suka ngobrol, ya udah aku akhirnya putusin buat bikin YouTube. Wah. Jadi Put, kita sharing-sharing ya. Boleh kau tanya aku tanya kau. Kalau ketika aku lagi mandek, kita saling tanya. Karena memang ini persiapanku juga jauh nggak begitu matang. Karena memang diskusi kali ini, ya dia macet guys. Gimana? Pertanyaan kedua tadi. Kan? Jadi kita sharing-sharing nih Put, cerita tentang konten. Putri nanti kalau ke depannya dan seterusnya konsistennya buat konten apa sih? Lebih kemana? Nah sekarang itu kan kayak lagi mencari apa nih yang kira-kira paling cocok gitu loh nggak? Jadi aku kan seneng dance, seneng makeup juga, seneng skincarean, terus seneng ngobrol. Jadi pengen tahu nih dari yang semua aku bikin ini yang paling gimana sih, yang paling up-nya apa gitu. Iya. Karena memang untuk kawan-kawan yang ikut live, si Putri ini dulu aku kenal, dia masuk teater karena pengen dance, ya kan Put? Satu, yang kedua, ya sekaligus dia dance. Memang dari SMA ya Put, suka dance atau sebelum SMA udah pernah ikut-ikut kegiatan dance? Dari awal sekolah udah. Dari TK, SD, SMP udah. Jadi dari bayi udah dance ala-ala. Iya gitu Put. Gak baik juga. Gak baik juga kan. Nah dari TK terus beranjak ke main-main di dunia drama kan, terus lagi lanjut ke dunia apa lagi ya Put? Banyak ya Put, aku tengok ke Put ya. Tapi belum tahu fokusnya kemana. Nggak apa-apa Put. Sama Put. Jadi kegiatan aku menemukan editing itu bukan sebentar Put. Dari SMA juga kan. Waktu itu pengennya jadi dunia entertainment, nggak dapat. Pengen coba di bagian apa lagi ya? Drama. Iya, tapi menurut aku ya, kau tuh orangnya konsisten gitu. Mulai dari kita masuk teater kan, maksudnya udah bagian seni, udah entertain gitu. Dari SMA udah masuk teater, terus kuliahnya ilmu komunikasi juga kan. Terus kau konsen di fotografer, video. Jadi dari kuliah ini si Mitra ini udah sering bikin video gitu, terus bagus-bagus. Akhirnya sampai kita nyoba net bareng. Terus, cerita sejarah itu ya. Sampai sekarang dia mitra kerjanya jadi markom ya Mit ya. Kok bisa konsisten gitu sih, gimana sih?
kuncinya apa? Inilah ya, seringkali bertanya orang, konsisten itu apa sih? Ya dirimu sendiri sebenarnya, kalau kau tahu di mana titik lemah dan kekuranganmu, enak loh, enjoy. Terus cari juga kawan-kawan yang jangan toxic. Kawan-kawan yang jangan jangan aku juga belajar public speaking nih, mulai put. Jadi kalau salah-salah maaf ya, woi. Iya, sama aku Jujur juga aku baru orang yang suka di balik layar kan. Putri tahu kan. Begitu ada dari kita sejarah kita di tahun 2013, 14, 15 itu kan kita suka pajal ya istilahnya. Ya, kata-kata pajal itu ya pas 2011. 13 Ya 2011 kan. Ya dari situ kan udah nampak ya, aku sering bawa kamera bukan karena aku mau pengen masuk di dalam layar, tapi di luar layar kan, di bawah layar. Kalian lah jadi frameku. Ya, betul. Kegiatan gitu. Kalau bilang konsistennya kayak mana? Ya karena banyak orang yang kawan, satu lingkungan yang satu frekuensi, kedua kawanku yang dukung gitu Put. Kayak kalian itulah Put. Karena kalian juga. Dan satu ada lagi yang ku inget, kawan kita juga Put. Siapa? Seringkali dia bilang, iya satu kawan kita yang aku sampai terinspirasi dengan ketika dia bilang, sebenarnya itu kritikan yang membangun. Dia bilang, kau nanti kalau udah tamat kuliah, kau jadi apa? Kayak gini-gini aja. Kadang kau kalau kita dikenal, kadang kau geger otak kadang kau kulihat. Kadang di situ orang kawan kita yang berkumis, jambang. Oki. Dia tinggi besar. Dia dulu pas di Braka Kota Pematang Siantar. Spen. Bukan. Tinggi besar yang mamanya guru dulu. Nawir. Iya, itu yang buat Nawir ini selalu pedas sekali kata-katanya. Tapi ya gitu, karena dari dia itu juga aku sampai suatu saat aku pernah bilang ke dia, Wir, ingat ya, kalau aku nanti berhasil, awas kau ya, aku tamat duluan, lihat ya. Kadang gitu, kalau kadang geremku itu buat untuk nambah semangatku. Jadi ketika aku udah lulus dan dia belum, itu rasa bukan balas dendam ya. Iya, aku pernah loh kayak gini kegiatan Wir, diomongin Wir. kita ngomongin kawan kita sendiri, nggak apa-apa sih, biar dia tahu aja Put. Ya, jadi intinya saran, kadang-kadang kritik yang pedas itu jadi membangun kita ya intinya. Iya. Ada Bondan ya, halo Bondan. Siapa? Rizky Adi? Iya. Bisa gitu ya, Mit. Jadi emang gitu teman-teman, jadi tadi harusnya mulai jam 8:30, cuman mitranya karena ada keluarga, jadi rame, akhirnya dimulainya jam 9:15. Ya gue nungguin 45 menit. Kalau di sini ada berisik, nggak apa-apa ya Mit, soalnya deket jalan. Loh, ini sebelahku ini lagi masih main kegiatan pesta-pesta. Hai Strokus, ini siapa Mit? Nah ini teman baru aku, kenalan juga dari sosial media, dan dia satu frekuensi juga tuh, dia suka ngedit, tapi ngeditnya dia dimaksimalkan dari HP. Salam kenal Bang Prox. Nah Bang Eko dibilang. Ya baru nih diedit lewat handphone. Jadi teman-teman kalau ada mau pertanyaan atau kritik sih, ada pertanyaan atau ada masukan, bisa di komen aja nanti kita. Putri kayak ini betul-betul YouTuber kalau udah kayak gini. Yuk kawan-kawan jangan lupa komen, subscribe. Aku belum bisa kayak gitu Put. Jadi kau harus ajarin aku nih junior nih di YouTube. Kalau dari depan suara atau di depan layar, kau lebih jagonya, lebih unggulnya. Ketika aku lagi ngajak orang untuk yuk join call to action, ku masih kurang kayak dirimu itu. Public speaking ya? Iya, public speakingnya. Mulai konten kreator itu kapan dan kenapa gitu. Jadi teman-teman tahu nih fokusnya kemana juga. Jadi mulainya itu tanggal 1 Juli ya? 1 Juli. Dari situ diniatin buat sekali seminggu wajib harus ada. Jadi minggu ini belum ada, nanti malam ya, besok pagi. Jadi pengen belajar hal baru aja sih pandemi ini. Jadi daripada pengangguran, mending kita bikin karya, benar nggak?
Put, suaraku jelas kan, Put? Gambarku jelas kan? Jelas. Aku emang macet. Enggak. Tadi memang ini gangguan aktivitas internet lagi padat-padatnya, Put, di sini. Apalagi besok kan kegiatan apa ya? 17-an itu banyak, Put. Paskibraka nyebar nggak ya? Ada maling? Oh iya, kabar infonya di Jakarta gimana, di Bandung, Put? Ada ngibar nggak? Aku nggak pernah nonton 17-an di sini. Konon lagi aku, Put, sering di rumah. Kalau di Siantar wajib. Ajib, cuma dia dibatasi. Di sini ada upacara. Oh ada. Ada upacara, cuma dibatasi. Maksudnya paskibraka. Dan yang ngibarkan itu paskibraka yang tahun lalu. Ah masa? Angkatan ini kan nggak ada Pak. Ada deminya. Tahu. Sayang banget ya. Ya jadi kita tuh satu organisasi di Paskibra teman-teman. Jadi kita besok lagi semangat banget soalnya besok 17-an ya. Kita putih merah, mitra nggak ini ada hijau-hijaunya, biru-birunya nggak. Ini merah, cuman aku suka warna biru, perpaduan deng. Perpaduan merah dan biru. Berarti bukan bendera Indonesia, merah biru putih. Merah biru putih apa ya? Udahlah skip. Yang pernah jajah kita. By the way, ini busway. Kalau kalian mau tanya-tanya, kita tuh lagi nggak mau terlalu banyak cerita di sini. Cuma kita tuh mau pengen interaksi sama kalian teman-teman. Jadi kalau mau tanya-tanya terkait buat konten di sosial media itu gimana? Terus apa rencana kalian? Boleh deh share-share di sini. Jadi kita nanti. Orang nanya, tadi kok jawabnya ketus. Ini nggak ada yang nanya. Iya. Bukan gitu sih, Put. Jadi aku lagi ini, Put. Bagaimana caranya aku diskusi samamu, terus ada diskusi interaksi sama yang lainnya, sama teman-teman yang lagi live. Iya. Iya Bang, Malaysia Bang, berarti Bang. Bang Eko ini bener-bener aku juga kenalan dari sosial media di Put. Banyak ya sama yang juga yang hari Sabtu. Kenalan dari sosial media juga ya? Iya, rata-rata yang semalam pun juga dari sosial media. Yang ketika kita di sosial media itu Put, kalau kita udah tahu cara formulanya, enak Put. Aku di sosial media pengen nyari orang yang satu frekuensi denganku, bagaimana belajar editing, video, foto, di dunia bagian desain grafis, di dunia bagian filmmaker. Ketika aku udah buat dengan muncul di 3 aja, hashtag, terus niche itu audiensku, baru ngasih edukasi tentang edit, itu akan otomatis kayak mereka ikutin gitu harusnya. Jadi Instagram juga mendukung. Berarti nyarinya dari tag gitu bisa dapet gitu. Kan itu luas, Mit. Nah iya betul, itu luas. Cuman kalau kita sempitkan, kita buat niche itu kayak audiens kita bisa loh cari, misalnya Putri suka dance. Jangan lupa kalau untuk yang pemula biasanya itu hashtag berguna, penting. Kedua, kita ngasih edukasi tentang dunia dancer awal mula. Misalnya ketika memulai dancer, trik dan tips untuk buat kita badan supaya nggak kaku, ada namanya pemanasan. Pemanasannya itu apa langkah-langkahnya gitu Put. Jadi mereka ketika nanti kita posting itu kayak caption, kedua hashtag terus itu tak kenapa itu Instagram memproses kita itu oh yang buat suka dance itu di bagian ranah ini, nanti kita dihubungkan gitu. Makanya aku banyak kawan-kawanku yang bisa di situ. Jadi biarkanlah Instagram bekerja. Iya, kalau kita udah punya akun kita itu di bagian yang sudah punya fokus di mana yang mau edukasi, mau fokus di mana di edukasi entertainment, kita tuh akan dihubungkan ke situ. Emang sekarang udah gitu ya? Gimana sih cara menghilangkan rasa malu? Oh, ini dari Romi. Romi ini orang hebat di kampusku nih. Dia nanya, boleh jawab Put, gimana sih caranya menghilangkan rasa malas buat konten Meet di tengah kepadatan aktivitas kita? Menurut Putri dulu deh. Menghilangkan rasa malas apa ya? Kita belajar setia dari hal-hal yang kecil aja sih. Jadi bukan karena kayak kita kan bukan karena
aduh yang nonton bakalan banyak kayak, aduh bakal bagus nggak ya, soalnya yang di luar sana banyak yang lebih bagus, banyak yang lebih jago, tapi kalau kita mikirin kesananya, kita nggak akan maju-maju gitu. Jadi kita belajar setia dari hal-hal yang kecil, kita mulai aja, nggak peduli nanti bakal gimana-gimananya, yang penting kita fokus untuk karya. Wah, gak jauh beda sih jawaban kita Put sebenarnya. Karena memang kalau untuk Romi Nasution, kalau ada sampai sekarang ditemukan obat rasa malas, aku beli sekarang. Bahkan kayak corona juga, kalau ada semua vaksin aku beli. Karena memang malas itu pasti setiap orang ada. Rasa malas itu pasti ada di mana-mana. Tergantung di mindset kita. Yang perlu diubah tuh cuman ketika kita ketika kita punya hidup itu sebenarnya punya tujuan nggak sih, kembali ke situ. Kalau kita udah lagi malas, ketika lagi rebahan, aku lagi malas nih, belum tahu ngapa-ngapain, balik lagi ingat kan, oh iya aku masih punya misi hidup yang pengen ku jalani. Kalau gitu kan, aku punya impian, aku balik ke situ sih, fokus kemana aku punya hidup ini untuk karya. Kadang ketika aku nanti begitu selesai dari dunia perkontenan ini, aku mati pun aku punya jejak rekam karya gitu loh. Ada yang dikenang ya. Iya, dan kalau misalnya di tengah kepadatan aktivitas kita, kayaknya Romi ini aktivitasnya padat ya. Ya, kalau gitu sih jawaban saya cuma satu, Put. Manajemen waktu sih. Aku sering kali ditegur sama satu kantorku kegiatan manajemen waktu, terutama orang-orang yang di kantor tuh sering kali, Mitra fokus Mit, mau yang mana dulu diprioritaskan, Mitra fokus Mit, yang mana dulu mau dikerjakan. Banyak kali jatah edit videomu, edit desainmu, pilih satu, nanti belum datang lagi yang lain, belum lagi kontenmu, bla 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 bla. Masuk iya aja dulu, gua terima dulu lah. Kalau aku sih terima, iya. Di satu sisi dapat ilmu di situ. Kalau memang kayak gini terus, berarti kita harus memang manajemen waktu. Di saat kepadatan, di tengah-tengah kepadatan aktivitas kita. Bahkan aku kemarin Put, seminggu itu nggak buat konten, ada memang prioritas yang lebih tinggi dari itu. Oh gitu. Bukan karena malas dan bukan karena kegiatan itu. Ya orang nggak perlu tahu lah kegiatan yang di balik ini. Sebenarnya aku juga punya banyak kegiatan video-video dari kerjaan. Paris, salah satunya teman aku tuh, Paris desainer, video editor. Dia lagi join. Bang Jolson juga itu rekan. Ada polisi militer kita nih ngawasin live ini. Kalian boleh tanya-tanya. Itu Bang Romi, jawabannya sederhana sih. Sederhana tapi panjang banget. Kalau sebenarnya nggak ada. Kalau rasa malas tuh setiap orang ada, cuman dari kitanya sih jawabannya. Dan kedua, jawabanku klasik juga, manajemen waktunya Abang da Romi. Padatan aktivitas kita itu dimaksimalin. Cantik Kak Putri. Leo. Jadi intinya tadi apa namanya? Bu Putri, ibu-ibu gue. Belum nikah, Pak. Jadi intinya tadi apa? Kalau yang sibuk, manajemen waktu ya. Ya, Put, kalau dirimu masuk pagi pulang malam nggak? Atau masuk pagi pulang pagi? Ya, masuk jam kantor doang, 8 sampai setengah 5. Kalau WFA selama ini WFH ada keringanan? Sekali dari corona lagi parah-parahnya aku nggak pernah WFH. Online. Puji Tuhan sehat-sehat ya, nggak pernah sakit gimana sih. Karena kau bawa santai Put. Terus ketika kau lagi bosen, kau tinggal dance saja, selesai. Tapi tetap ada parno awal-awal itu nih, tengah corona gini kan. Terus ada nasabah juga yang dicurigain kayak gitu kan. Jadi kan kita takut juga, cuman ya dalam nama Yesus aja lah. Halo yang baru join, selamat datang, kita diskusi yuk. Senior ini temen. Hai Febri. Oh iya. Iya, senior paskot dari tadi masuk. Bahas 17 Agustus besok gimana nih?
kalau banyak dari teman-teman atau senior Putri di sini, kita bahas untuk besok gimana? Seru juga tuh. Terus. Nah, kayak besok persiapan dari kerjaan apa untuk buat Put Indonesia ini? Apa nih? Ada pertanyaan apa tadi? Romi dulu deh jawab, dari Abang Romi. Apa nih? Oh ya, satu lagi Pak. Seringkali kehabisan ide dalam membuat konten. Kebetulan saya konten kreator pemula. Aku kebetulan pemula juga, jadi Mitra yang jawab. Iya, boleh. Dirinya jawab. Bagus. Silakan. Mitra lah yang jawab, aku kan pemula. Pemula dari mana, Putri? Iya, aku belum ada, baru sebulan setengah bikin konten. Dari senior dulu. Belum senior juga. Aku juga gini. Saya sering kehabisan ide dalam membuat konten. Kebetulan saya konten kreator pemula. Gimana ya cara ngatasi situasi kayak gini? Ya, saya jawabnya cuma 3, Pak Romi. Simple ya. Pertama, kalau kita mau bangun konten, kita itu harus menciptakan namanya audiens sendiri, yaitu niche. Niche itu fokusnya kita mau audiens itu seperti apa, dengan cara kita melakukan edukasi terkait satu aja bidang. Kalau di editing, dancer, cerita tentang self development, cerita tentang dunia edukasi perhotelan. Jadi ketika kita udah punya niche, ketika kita punya satu fokus sharing yang pengen kita buat, orang tuh nggak jauh-jauh ketika kita lagi nyari orang-orang editing, udah sama si akun ini aja. Iya, betul. Betul kan? Udah sama si akun yang suka makeup itu aja, yang suka dancer itu aja. Itu satu. Kalau dalam ilmu marketingnya, bukan kita yang ngejar kupu-kupu, tapi upayakan kupu-kupu itu datang ke kita. Dengan cara apa? Kita buat bangun konten, ya kan? Itu satu. Jadi kita harus ciptakan fokus kita mau kemana, kontennya kita. Kita bangun itu fokusnya di satu bidang, industri apa. Banyak tuh, searching aja. Jadi termasuk Romi nanti mau buat apa. Nah, jadi kalau nanti boleh tahu Abang Romi ini, Bapak Romi atau Om Romi, siapa sih yang sini, siapa lupanya, maunya apa buat konten, niche-nya itu apa, lebih kemana. Terus itu untuk pemula. Yang kedua, diusahakan kita memang dituntut untuk bisa manajemen waktu, sehingga apa, kita bisa konsisten dalam segi mengatur pola mau bangun konten itu kayak mana. Jadi contohnya kita itu harus konsisten dari segi waktu, konsisten dari segi postingan, konsisten dari edukasi yang mau kita buat. Itu sih kontennya konsisten dulu. Memang berat sih konsisten, berat kali rasanya. Kita kalau menemukan kayak Putri ini kan belum ketemu nih konsistennya di mana. 3 dapat Putri. Seminggu sekali. Apa maksudnya? Aku upload seminggu sekali. Maksudnya? Kalau upload sekali. Kalau untuk fokus ngasih edukasi kemana? Fokusnya di mana? Kan Putri itu bisa apa aja? Dancer bisa, model bisa. Nah itu aku lagi nyari niche-nya, kira-kira di konten-konten apa yang ramai nonton. Nanti kalau misalnya di satu konten nih, ternyata kategori itu ramai terus nih yang ditonton. Oh berarti aku harus fokus ke sana gitu. Kan pemula. Yang ketiga buat Romi, kalau sudah nemu, nah barulah ada namanya ilmu ATM. Apa tuh? Tahu nggak? Amati, tiru, modifikasi. Untuk awal-awal yang belum tahu buat konten apa, searching deh orang yang sudah berpengalaman atau orang yang sudah buat konten itu. Amati, tiru, lebih tepatnya jangan contek ya. Tiru itu maksud konsepnya. Tapi kalau modifikasi baru editingnya diubah, kata-katanya versinya Romi kayak mana. Nah itu akan membantu Romi nggak stuck dalam buat konten. Amati, tiru, modifikasi itu yang aku lakukan sekarang. Jadi punya kawan-kawan yang punya konten yang seperti awak, seperti aku bilangnya aku aja. Aku? Ya udah, aku ikutin, aku jalanin. Tapi punya gaya stylenya Mitra. Kalau warna biru, orange, orang yang inget apa? Mitra kan? Gitu. Itu ya Bang Romi, Pak Romi, Om Romi dan segala macam.
Oh, ke Excel. Biru kuning ya? Iya. Anda jangan bawa provider, Pak. Bu. Oh iya, kok Telkomsel. Hampura. Aku cinta Telkomsel. Oke. Mantap. Oke. Kamu juga punya pasangan ya, Telkomsel juga kan. Lanjut, kalau di sini ada Pak Cik Yuk Design. Wih, Pak Cik Design ini kawan SMP nih. Kalau buat konten dicampur dengan bisnis yang lain gimana ya? Cek saran dari abang dan kakaknya. Oke, monggo dari kakak dulu. Aku nggak baca loh. Kok aku nggak jalan sih? Itu. Ciantar cuman upacara di kantor wali kota, pengibar 3 orang saja. Wow. Oh, iya. Makasih Bang Opa Jurni infonya. Wih, Tadi kok serius satu nih? pasukan pakai yang lama semua. Gimana sih? By the way, Adi Baswe, kita dapat sponsor dari Bang Jolson Purba. Apa nih? Yes! Giveaway 1 unit earphone Gen 2 dari gue Mit untuk penonton live setiamu. Bener nih ya, Jolson Andri Purba, sahabat lama awak nih. Ya, Masa sih? bener. Ini Bang Jolson Andri Purba. Jawab ya, bener ya nih Bang Joel. Son. Ini jawab dulu pertanyaan yang tadi, Mit. Iya, ini karena semangat kali. Pak Cik tadi mana Pak Cik? Siapa Pak Cik Desain? Pak Cik Desain. Kalau buat konten apa tadi ya? Saya juga dengan lupa bisnis yang pertanyaan. lain. Oh ya, kalau buat konten yang dicampur dengan bisnis lain gimana ya? Sah aja, bebas. Kenapa? Konten dicampur bisnis. Kalau saya sih nggak ada aturan tetap ya, Put. Tadi saya. Maaf. Kalau aku tuh nggak ada aturan tetap. Untuk membuat akun bisnis, untuk buat sosmed kita jadi bisnis, itu memang pertama kita harus punya modal trust. Orang percaya kita tuh berbisnis ya dengan cara itu. Kita percaya dulu, orang dulu percaya sama kita dengan cara apa? Kita bangun konten. Bangun konten itu ya kalau Anda atau Pak Cik Desain mau jual kontennya tentang terima jasa desain di Siantar Simalungun dengan gini-gini. Sebelumnya kasih tahu dulu edukasi tentang desain itu apa, terus dampak besarnya desain itu apa di masa sekarang, apalagi masa corona. Lebih kasih edukasi dulu, bertahap. Jadi buat aturan yang saya buat tuh ada berapa ya? 100 konten postingan yang saya bangun, buat postingan itu yang saya simpan. Nanti buat jadwalnya itu dulu bangun, kasih edukasi dulu ke penonton, kasih kepercayaan dulu ke penonton. Bahwasanya saya juga bisa loh. Terus kasih juga hasil-hasilnya. Jadi ketika itu udah kita bangun, mainkan di bisnisnya. Barulah nanti di situ orang kan udah percaya bisnis. Oh iya, ini bener nih, dia nih punya usaha bisnis nih. Jadi orang percaya, bukan hanya sekedar kita jualan dulu. Itu kayak udah nggak tipenya lagi di digital gitu. Karena langsung apa-apa langsung, yuk kita punya guys ini. Iya. Ya kita harus bangun itu dulu. Jadi tahap intinya proses personal brand awal dulu, dapat trustnya baru bisnisin ya. Betul sekali. Mit, terus ini kalau misalnya di YouTube kan sekarang kau udah mulai rajin upload gitu kan. Ada target gak kira-kira setiap berapa hari sekali? Terus kalau YouTube aku sebulan sekali. Apa? Sebulan sekali. Sebulan sekali? Kemarin itu banyak. Enggak, sekali. Kayak berapa hari yang lalu? Seminggu kok bisa 2-3? Itu kan masih nyari jadwal tayang, golden tayang itu. Saya masih nyari formula itu. Tapi udah yakin memang karena dilihat dari kegiatan mitra yang prioritas kerja dulu, kedua buat kontennya pun malam hari. Jadi kayaknya mitra konsisten. Kedua itu YouTube, pertama Instagram deh. Jadi Instagram dulu mitra fokuskan, baru ke YouTube. Makanya sebulan sekali. Jadi tuh ada disiplin waktu tuh mitra tuh. Jadi kalau mau lihat kegiatan mitra tuh teman-teman. Nah ini jadwalku nih. Jadi jadwal gila kan jadwal ini, jadwal kelasku yang warna 4. Terus nanti di sini jadwal postingan ya, story, ini isi konten. Jadi memang udah datin, dan ini
yang target besarnya. Gitu, Bu Put. By the way, aku pakai lampu yang kayak kau pegang tadi. di sini Iya. sebelah sini. Begini kan? Makanya cahaya dari sini aku pakai lampu yang sama sama Mitra. Jadi kalau bikin konten itu pencahayaannya cuma dari sekecil ini. Ya, jadi kita dengan modal hanya berapa ya, Put? Aku 300.000 aja udah bisa Mulai aja dulu, bisa ya kan? buat hal yang gini. Iya, jadi nggak usah dari pikiri alatnya dulu, isi dulu kontennya mau apa. Jadi teman-teman, berkaitan pertanyaan tentang konten, tentang hari raya kemerdekaan, boleh. Kita tuh masih satu sirkuit yang sama ya. Jadi kita masih enjoy ya. Ini ada yang bertanya lagi nih, Kaput. Emang ada? Ada. Kapan nanyanya? Tuh, cara cari konten yang menarik masa, yang menarik audiens. Gimana cuy? Bukan viral karena negatif kontennya. Ini jawabannya sama kayak yang tadi ya, tapi ada sedikit perbedaan dari aku sih, nambahin. Udah dijawab sih sebenarnya Bang tadi Bang, cara buat konten yang menarik. Itu nggak jauh dari formula yang 3 tadi. Kalau kita udah pahami yang 3 tadi, yang pertama kita harus menemukan niche kita apa, yang kedua kita harus konsisten, yang ketiga kita itu apa tadi ya, lupa, ATM ya. Itu kan nggak kalau kita belum menemukan yang menarik, upayakan kita dulu ngasih edukasi yang kita tahu. Masalah menarik itu belum tahap ke situ karena kita mencoba dulu, baru yang kedua menarik. Tes aja dulu, ada namanya TOTE, Test Operate Text Exit. Nah itu istilahnya yang dimana kita coba dulu, tes dulu posting ini. Contoh konten yang kita buat itu postingan edukasi tips cara merawat wajah saat tidur. Biasanya kan orang tidur kan asal tidur aja kan, karena ada perawatan sebelumnya. Biasanya cewek gitu ya. Nah misalnya gitu. Tidur. Sebelum tidur, ya sebelum tidur. Kalau dandan saat tidur lucu ya. Agak horor ya. Oh, lagi belajar public speaking. Yes. Itu tes operate. Kalau di minggu depan kita tes, kayaknya kurang menarik. Buat lagi exit itu, cari lagi yang hal baru. Tes lagi, cari yang baru, tes lagi. Sampai kita ketemu di mana kita menemukan inspirasi di situ. Jadi lakukannya banyak-banyak dan kurangi tanya-tanya. Betul, keren tuh. Okay. Lakukan banyak-banyak, kurangin tanya-tanya. Keren. Nyeplos aja tadi. Nah, kalau viral itu memang saya akui di mana-mana, baik platform YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Kalau yang viral negatif itu memang cepat naiknya. Betul. Nah, kita bisa loh dengan buat konten viral yang negatif dibalik jadi positif. Contoh, kita ikuti tren yang lagi negatif saat itu, terus kita pakai logika terbalik. Contoh logika terbalik itu kayak yang kemarin lagi booming, aku inget KKI itu kan. Oh iya betul. Wait, boleh minum ya? Baru kita buat, ya udah silakan. Kalau kau minum, kita sepakat loh. Minum kebersamaan dong. Terus? Nah, lagi viral kemarin. Pakai logika terbalik. Iya, jadi buat thumbnail yang seolah-olah itu lagi naik booming, terus kita buat tahap-tahap belajar membalas kritikan dari proses KKI. Jadi orang tertarik tuh. Kenapa kok KKI trending? Nah, itu bisa. Jadi kita ulas KKI itu trending gara-gara apa. Sebenarnya dia itu bukan orang yang hanya sekedar karya. Dia udah mulai buat karya dari makeup balon ya. Itu pertama ya. Banget. Yang kalau ceritanya. Ini sebenarnya kita Mitra. Iya, ambil positifnya. Bisa kan? Jadi itu kita bisa ngedukasi dari gitu. Ya betul. Bang Hasbi Widi. Itu Bang jawaban saya. Jadi sebenarnya cari konten menarik itu ya pakai tahap TOTE, tes operate, tes coba, tahap itu lu coba dulu, ya kan? Mau konten apa yang dari 3 tadi? Komentator dong jadi. Yang mana nih? Ketika dibilang tes operate itu, oh bukan Bang. Jadi gini Bang, kita mengupas trending itu dengan cara, mengupas trending itu
Ya kembali lagi ya, kalau kita mau bahas kayak aku kan, bahasnya misalnya si trending itu si dance tarinya siapa ya yang trending, aku lupa namanya, KKY. KKY. Aku bahasnya kalau bagian editing lebih kebahas ke masalah visual. Kedua, proses dia belajar buat konten. Aku pikirnya gitu. Awalnya tuh dia memang mencoba dengan cara tes bedak gini-gini, aku ceritain sampai dia trending karena memang dia mencoba ada namanya filosofi jam. Aku bahas gitu filosofi jam itu karena di editing itu dari segi aku yang ngebahas tentang konten dia tuh awalnya tuh nggak mudah loh cara bangun itu, tapi ketika dia lagi naik, boom, langsung banyak yang chat yang mengkomen dia tuh yang aduh ngeri kala sampai bawa nama fisik lah kayak gitu-gitu bang. Bukan lebih ke komentatornya, kita bahas ulas tentang dia, bukan sih sekedar komen, bukan itu sih ya bang. Nah, Rashid Datul Nisa As. Aku kok mau masuk sih pertanyaannya, Mit? Ya, itu kan saya punya kegiatan. Jadi Anda itu cuma mendengar aja, melihat aja ya. Kadang Untuk kelihatan pemula, dari tapi kelihatan ya. kadang beberapa. Dan sering banget itu karena kehabisan ide. Oh, tadi udah dijawab ya yang ini ya. Mau dijawab lagi atau gimana nih? Putri lah, yang apa yang ku bilang tolong dibantu tutup. Oh, ini deh. Ini sebenarnya pertanyaannya. Ini pertanyaannya, Kak, Bang, gimana cara kita konsisten buat konten atau berkarya? Karena di tengah jalan suka stuck. Oh, sama juga sih. Sama, 3 tadi. Ya, coba kesimpulannya, Put. Kesimpulannya 3. Yang pertama adalah ketahui needs kalian. Jadi penonton kalian itu sukanya konten kalian yang seperti apa. Yang kedua, konsisten dalam waktu, konsisten terhadap konten yang dibuat. Kalian manajemen waktu kalian gitu. Mau nggak mau harus dipaksa ya. Jadi kayak yang aku bilang tadi gitu, kita belajar setia dari hal-hal yang kecil, karena ketika suatu saat udah di saat yang tepat gitu, tiba-tiba kalian ada satu konten yang bikin kalian keluar gitu, enggak? Jadi yang lain karyanya itu ikut ke bawah. Jadi jangan khawatir di depannya itu kira-kira nanti bakal seperti apa, tapi pikirkan aja kalau kalian itu mau buat karya. Yang ketiga adalah ATM, kata Mitra. Amati, tiru, dan modifikasi. Kayak gitu.